Ketidakmampuan ekonomi Indonesia untuk bersaing di pasar bebas internasional membuatnya menjadi negara pasar yang dihuni oleh bangsa konsumtif. Hal ini diperparah oleh kehadiran politisi-politisi yang memodifikasi demokrasi sesuai dengan kepentingan mereka dan birokrat-birokrat yang gemar mengeruk keuntungan pribadi dari berbagai kebijakan yang mereka buat. Sementara itu, ketergantungan pada bantuan dan hutang luar negeri memaksa pemerintah untuk menerima opsi referendum yang ditodongkan oleh dunia internasional. Beberapa daerah pun terlepas dari Indonesia dan berdiri sendiri sebagai negara-negara yang merdeka. Salah satu negara baru itu memutuskan untuk kembali menjadi kerajaan dan menobatkan pahlawan pergerakan mereka yang masih keturunan raja terakhir di sana untuk menjadi raja. Hamba mendapat firasat buruk. Hamba melihat Paduka telanjang. Paduka berjalan di antara kerumunan rakyat, di alun-alun tanpa pakaian. Dan anehnya, tanpa malu Baginda terlihat bangga dengan ketelanjangan. Dunia politik penuh dengan intrik, cubit sana cubit sini, itu sudah lumrah. Seperti orang pacaran, kalau nggak nyubit nggak asik. Sumbernya memang dongeng H.C. Andersen, The Emperor's New Clothes. Tapi ketika saya baca dongeng itu, ada satu hal yang sangat luar biasa. Ide tentang simbol kekuasaan, yaitu raja, yang ternyata dibodohi oleh orang-orang yang seharusnya tidak bisa membodohi raja. Nah, di sini raja di sini diceritakan termakan oleh semacam gimmick untuk pakai baju baru yang sebetulnya tidak ada. Ini bukan soal pakaian, ini masalah politik. Tolong jangan melihat festival baju baru raja ini sebagai sebuah pakaian. Ini soal pencitraan. Pakaian itu akan menjadi simbol kebesaran dan kejayaan kerajaan ini. Sekarang saya tanya pada kalian, siapa pemegang kebesaran dan kejayaan kerajaan ini? Aku akan masuk tertinggi kerajaan ini. Ini yang menjadi ide dasar yang saya pakai untuk menampilkan kembali kondisi satu sistem masyarakat di mana kebohongan itu sudah menjadi satu kebiasaan dan dibenarkan secara massal. Sekarang kita lihat kondisi masyarakat di luar. Apa yang terjadi ketika misalnya ada pemilu dengan jargon-jargon demokrasi? Apakah masyarakat kita ngerti demokrasi itu apa? Dan kalau masyarakat ngerti, kenapa cuma dikasih uang 20.000 kemudian mereka bisa memilih satu partai atau satu calon tertentu? Demokrasi di Indonesia ini sekarang ini baru menjadi demokrasi yang seolah-olah gitu ya. Artinya demokrasi ini hanya baru menempatkan masyarakat sebagai objek yang didekati setelah yang didekati setiap 5 tahun sekali untuk meraih suara mereka. Apakah sekarang Paman mau mengatakan bahwa kita sudah salah langkah dan harus kembali ke demokrasi? Memaksakan demokrasi pada rakyat yang tidak punya budaya demokrasi dan tidak mengerti cara kerja demokrasi. Ini yang sekarang terjadi. Dan kalau ini yang terjadi sekarang, kira-kira 10 tahun lagi seperti apa, 20 tahun lagi seperti apa? Saya percaya bahwa harus ada yang memperingatkan kepada orang-orang, kepada masyarakat bahwa ini adalah masyarakat kita dan kita juga yang harus memulai untuk menyadari masalah dan memulai untuk mengadakan perubahan. Saudara-saudara, 7 tahun sudah berlalu sejak referendum.
7 tahun sudah kita berhasil membebaskan diri dari Republik Indonesia dan mengibarkan kembali panji-panji kerajaan warisan nenek moyang kita. Referendum adalah puncak perjuangan bangsa kita dalam melepaskan diri dari kungkungan demokrasi palsu yang dulu selalu didengung-dengungkan oleh para pemimpin Indonesia dengan jargon-jargon kesatuan dan persatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh. Bercerai ke pengadilan agama. Nggak usah jauh-jauh, sekarang kita lihat betapa kacaunya pembangunan. Kenapa ada banjir, kenapa jalanan macet, kenapa pendidikan jadi mahal. Ini semua kaitannya dengan kebijakan. Nah, ketika kebijakan-kebijakan ini dilaksanakan dengan serabutan, apalagi oleh orang-orang yang mungkin sebetulnya tidak pantas berada pada posisinya. Baiklah, kalau begitu saya akan menangis. Saya tidak tahan lagi. Coba kalian bayangkan betapa sakitnya hati saya. Saya dibilang tidak becus. Tidak becus. Apa mereka lupa pada apa yang telah saya lakukan untuk bangsa ini? Saya membangun jalan-jalan, saya membangun kanal, saya membangun gedung, saya membangun rumah sakit, saya membangun perpustakaan, semua demi rakyat. Kemajuan ini dari sudut pandang siapa? Karena kemajuan bisa jadi kemunduran untuk sudut pandang yang berbeda. Saya tidak tertarik untuk menganggap ini sebagai satu kemajuan atau kemunduran. Yang jelas masalah-masalah yang ditimbulkan begitu banyak dan seringkali tidak ada penyelesaian, tapi hanya ditumpuk dan dilupakan. Nah, satu ketika masalah-masalah ini akan sampai pada tingkat yang maksimum. Sama seperti kalau kita punya tempat sampah, satu hari dia akan penuh. Dan ketika ada hujan, banjir membludak semua. Nah, ini yang saya khawatirkan. Masalah? Masalah memang selalu ada. Itu tandanya kita masih hidup. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menerima masalah itu sebagai kenyataan dengan jujur? Atau kita memilih untuk berbohong dan menciptakan masalah-masalah lain? Kalau kita lihat misalnya kecenderungan orang-orang berpolitik saat ini, sebagian besar tidak peduli pada rakyat. Mereka berani mengeluarkan modal untuk mencalonkan diri jadi wakil rakyat. Dengan catatan berarti nanti setelah terpikir mereka harus balik modal. Nah, ini apakah ini yang disebut proses demokrasi? Apakah ini kemajuannya? Atau sebetulnya kita hanya buang-buang uang dengan mengadakan pemilu segala macam yang hanya sandiwara? Justru itu baginda. Sebelum hamba menjadi wakil rakyat, hamba dulu merintis karir sebagai pelawak. Jadi dulu tuh trennya seperti itu baginda. Jadi pelawak dulu, terkenal, lalu bisa jadi wakil rakyat. Hamba terbiasa membuat orang tertawa, menangis adalah pantangan buat hamba. Sandiwara besar-besaran seperti ini buang-buang uang. Kalau main sandiwara kita ke panggung, kita berteater, dan itu lebih mendidik atau lebih bermanfaat daripada bersandiwara di dunia nyata. Sistem apapun ada kelebihan dan kekurangannya. Bagi hamba dan bagi rakyat kebanyakan tidak masalah, selama keseimbangan tetap terjaga. Rakyat lugu kena getahnya, buah mangga entah kemana. Tinggal biji, tinggal kulitnya, tinggal mimpi ambil hikmahnya. Dunia politik, dunia bintang, dunia pesta pora para binatang. Asik gak asik? Asik gak asik?